resah hati itu hal yang biasa ya. Kalau hati resah, semua pasti ada jalan keluarnya. Betul sekali. Kenapa? Bersin dia emplu. Jauh sisi. Jangan temenin. Jangan bawa virus dong. Jangan bawa virus dong. Usir dia dari kampung ini. Jangan. Kasihan, soalnya udah tua sih. Lumawi. Sobat Ambiar, ini ngomongin soal keresahan hati ya. Saking resahnya sampai ada lagunya tahu. Apa? Resah. Gimana? Oke. Basah ya. Kita akan melihat keresahan hati bintang tamu kita yang pertama. Ini juga lagi basah bintang tamu yang ini. Resahan. Ya, dia resah banget. Tapi rasanya kan bukan masalah cinta. Bukan. Masalah apa? Bukan masalah persahabatan. Masalah ini. Masalah bisnis Sobat Ambiar. Kita tahu bahwa pajak untuk hiburan saat ini 40 sampai dengan 75% untuk beberapa sektor hiburan, dan salah satunya yang terkena imbasnya bintang tamu kita karena memiliki bisnis karaoke. Di pagi-pagi Ambiar kita akan mendengarkan keluh kesah dan juga keresahan hatinya. Ini dia Inul Daratista dan juga Mas Adam Suseno. Mas Adam, Bunda, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya happy birthday dulu buat Mbak Inul. Selamat ulang tahun. Mbak Inul. Happy birthday. Happy birthday. Mbak Inul. Ulang tahun yang ke-37, semakin sehat, semakin berkah, semakin awet muda. Lihatnya kalian Mbak Inul dikerjain sama Mas Adam. Iya, nanti kita bahas ya, ada videonya lucu banget. Ya, di tengah ulang tahunnya Bunda Inul ini sedang resah karena pajak hiburan naiknya 40 sampai dengan 75%. Bun, satu kalimat yang bisa menggambarkan keresahan hati Bunda Inul ketika tahu pajak hiburan 40 sampai dengan 75%. Satu kata, modar. Kita lihat dulu, ini dia keresahan hati Inul yang buka suara soal pajak hiburan 40 sampai dengan 75%. Hebat. Statement Mbak Inul tuh ya. Wow. Ini pajak hiburan 40 sampai dengan 75%, tapi tidak semua lini atau sektor hiburan ya. Ini hanya untuk klub malam, bar, kemudian juga semua loh. diskotek yang 40 sampai 75%. Termasuk ada bagian-bagian karaoke, juga. betul, bagian-bagiannya. Ada yang ditiadakan, padahal itu juga sangat sensitif ya. Kayak permainan di dalam permainan itu ada yang 40%, ada juga yang dihilangkan. Oke, tapi yang lini bisnis Bunda Inul yang kita tahu ini bisa mendapatkan pajak hiburan 40 sampai dengan 75%. Bun, ketika tahu tuh gimana sih Bun responnya saat itu? Dikasih tahu sama siapa awalnya? Saya kan ada Asosiasi Pengusaha Karaoke Indonesia. Di situ kan saya pembinanya sama Bapak Santoso yang punya Happy Papi. Jadi kita itu kolaborasi berdua untuk bikin asosiasi itu karena untuk teman-teman biar gabung. Jadi kalau ada permasalahan karaoke keluarga semuanya kita bisa selesaikan sama-sama gitu. Dan di situ aku melihat beritanya udah mulai heboh. Dan ini juga nggak bisa dibiarkan walaupun sebenarnya undang-undang untuk ini udah keluar di tahun 2022. Tapi kan sosialisasinya ke kita tidak ada. Tidak ada sama sekali sebelumnya? Tidak ada. Informasi bahkan semua tidak ada. Tahu-tahu muncul aja gitu. Dan memang katanya akan direalisasikan, akan diberlakukan 2 tahun kemudian. Dan tahun ini udah mulai berlaku dan semuanya udah ketok palu kan. Iya, pasti heboh gitu. Bukan saya aja, dari semua lini hiburan, baik spa, baik klub malam dan lain semuanya itu pada heboh kemarin. Bun, tapi ini lucu juga ya kalau misalnya Bunda sebagai pembina asosiasi karaoke keluarga di Indonesia tapi tidak mendapatkan sosialisasinya karena kan semua dari klub malam, spa semuanya nggak ada. Tidak ada sosialisasinya. Tidak ada. Pokoknya asal ngetik baik. Oke, walaupun asal ngetik terus jebret. Disebar ke itu. Walaupun regulasinya 2 tahun setelah pengesahan sosialisasi terlebih dahulu ya. Ini langsung tiba-tiba dapat ketok palu aja. Iya, tiba-tiba ketok palu, tiba-tiba ada surat edaran untuk penaikan pajak 40% gitu. Oke, kita mau kasih lihat ini ada postingan seorang Bunda Inul terkait pajak hiburan 40 sampai dengan 75% ya. Sejauh mata memandang memang benar Jakarta ini kejam.
Yang kuat makin berjaya, 7 turunan gak akan habis, mati juga nggak dibawa. Jadi Iya panjang ya ya Bun ya, kayak bikin ini curhatnya panjang banget. intinya adalah tidak terima kalau pajak itu dinaikkan 40% karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Intinya gimana Bun dari curhatan Bunda di media sosial ini Bun? Intinya adalah solusinya kemarin kita dipanggil sama Bapak Menteri Equine, Bapak Erlangga. Yang pertama adalah beliau mengatakan Bapak Presiden marah itu atas kenaikan pajak ini karena beliau kayaknya sepertinya juga tidak tahu, nggak tahu juga, kita juga nggak tahu ya. Cuman beliau sampaikan begitu dan surat edaran dari kementerian juga sudah turun untuk membuat penundaan gitu. Tapi kan ada judicial review yang harus kita kirim ke MK gitu. Terlepas sebenarnya nggak tahu kita nanti itu, kita kan masih digantung nih ceritanya. Karena kan MK nanti itu keputusannya iya apa enggak, ketok palu oke apa enggak, ditiadakan atau diturunkan atau apa, kita kan belum jelas. Cuman kita mengajukan itu supaya turun. Kalau bisa ya lebih turun lagi dari 25% ke 10%, mengingat kan pandemik baru kemarin. Saya dengar berita kemarin itu katanya tempat hiburan itu sekarang udah mau normal lagi gitu. Ya normal untuk operasionalnya, tapi untuk income-nya kita belum dapat apa-apa gitu. Jadi ya kayak gitulah. Saya bilang kepada karyawan saya juga, pokoknya kalau ibu nggak bisa bayarin kalian ya kalian juga harus selesai gitu. Sempat pada nangis-nangis semua kemarin. Kita bahas soal karyawannya nanti ya Bun ya. Tapi saya penasaran kalau ini sepengetahuan Bunda yang mungkin bisa dijelaskan secara simpel buat kita semua. 40 sampai dengan 75% untuk pajak hiburan itu kotor loh. Itu kotor. Itu hitungannya gimana sih maksudnya? Nah, hitungannya gini. Dari 100% pendapatan kita setiap hari, misalnya setiap hari itu satu harinya dapat 10 juta. Ya dipotongnya 4 juta. Langsung masuk ke pajak. Langsung gitu. Nah sisanya yang 60% ini kan kita bagi-bagi dulu. Ada bayar royalti. Royalti itu ya tak kasih tahu. Royalti itu yang kita setorkan untuk karaoke keluarga 12.000 satu room. Itu diisi ada orang tidak ada orang kita bayar. 12.000 per hari. Iya lah, bayangin tuh karaoke saya misalnya jumlahnya ada 100 nih. Ya dikalikan aja, kalau misalkan karaoke saya ada yang 30, ada yang 50, ya rata-rata hitung 40 atau 50 lah gitu. Nah itu 50 dikali 12, dikali 30 hari, dikali 360. Itu untuk royaltinya saja. Itu royalti Bu. Belum yang lain ya. Tidak ada permainan potongan. Belum lagi PPh badan lah apa, belum lagi vendor kita kan kulaan barang-barang atau apa itu kena pajak juga. Terus kita harus bayar pajak SPT perusahaan juga kan. Terus ini itu itu banyak banget. Nah kita dapat apa gitu? Hasilnya benar. Jadi secara bisnis jelas merugikan ya. Tenaga aja kemarin dapat ya. Betul. Belum lagi potongan untuk karyawan 15% kan. Iya potongan bayar pajaknya ke pemerintah kan dipotong separuhnya kita, separuhnya mereka bayar sendiri gitu. Itu aja juga hitung-hitung gitu, yang nggak dapat apa-apa ya. Benar nggak dapat apa-apa ya. Bukan nggak dapat apa-apa ya, kita nombok pastinya. Pasti nombok ya. Mbak Inul mungkin ditunda atau ditiadakan menurut Mbak Inul kira-kira? Dihapuskan. Dihapuskan kalau bisa. Angkanya tidak segitu ya maksudnya? Angkanya tidak segitu karena di negara yang lain itu kemarin saya lihat ini teman-teman yang punya klub itu kemarin baru buka di Dubai aja itu 0 pajaknya. Termasuk negara tetangga kita Thailand untuk pajak hiburan saja 5% ya. Thailand 5% gitu. Bun, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini salah satu bentuk protes seorang Inul Daratista memiliki usaha karaoke keluarga. Kemarin juga sempat mampir ke salah satu lini bisnisnya. Salah satu bentuk protesnya kita saksikan yang satu ini. Emang Mbak Bu, total pekerja itu ada berapa sih di banyak kalau beberapa di karaoke itu ya rata-rata 50 lah gitu, karena kan ada sip-sipan, ada yang 40. Itu satu karaoke. Kalau misalkan keseluruhan dulu tuh sampai 7.000. Oh wow. Sebelum Covid, sekarang udah turun ya kira-kira 5.000-an lah. Wow, 5.000. Bun, ketika ada dengan putusan pajak hiburan 40 sampai dengan 75%, berarti kemungkinan besar untuk, mohon maaf semoga tidak terjadi, pemutusan hubungan kerja dengan ya mau nggak mau kita karyawan. Kan lagi ambil solusinya, karena kan mengingat karyawan kita kan banyak juga dan mereka pada banyak yang berkeluarga juga. Jadi kemarin tuh sempat ada istrinya
yang ikut saya juga sempat ngobrol, aduh Bu, nyari kerjaan susah sekarang Bu, jangan tutup gitu. Ya kita lagi cari solusinya gitu. Oke, Bun, ini kan artinya secara langsung juga imbasnya konsumen pasti ya dengan apakah Bunda menyesuaikan kemudian ada kenaikan harga atau bagaimana? Kemudian apakah ada bentuk protes juga dari konsumen karena memang ini sudah berlaku dan suratnya juga memang sudah masuk ke Bunda ya? Pembayaran untuk dari Januari. Kan di Februari nanti kan kita harus bayarkan pajaknya gitu. Oke, ada bentuk protes dari konsumen nggak secara langsung ke Bunda misalnya? Sejauh ini 1 minggu terakhir ini semua pada nanya ketika mereka mau masuk, Mbak kita udah ikutan bayar pajak, nambah lagi nggak gitu? Harganya tambah lagi. Harganya nambah lagi, kita ikutan bayar nggak Mbak gitu? Karena kan hampir semua di karaoke saya ditanggung oleh customer atau ditanggung oleh pihak yang untuk saat ini untuk menenangkan customer sih kita masih ngambil solusi gitu ya Mbak. Iya gitu. Otomatis ada kenaikan harga nggak di? Ya, tapi nantinya apakah akan naik harga atau gimana? Ya. Saya masih hitung-hitungan di kantor nanti, belum tahu ini kalau dibebankan kepada customer semua itu nggak mungkin. Pasti mundur balik badan semua ya? Pasti. Saya pikir gini loh, daripada dinaikkan lebih baik harganya diturunin aja gitu pajaknya, jadi kita masih tetap bayar. Kalaupun sekarang misalkan nih karaoke saya tutup semua, bukan saya aja ya, mungkin teman-teman saya yang lain, ada Diva, ada Masterpiece, ada Happy Papi dan lain sebagainya, saya rasa mereka juga pasti akan hengkang gitu, akan nutup. Nah ini kan nutup semua, pasti akan PHK rame-rame kan? Iya, PHK massal ya? Iya, dan jujur aja mereka tidak dapat pekerjaan, income ke pemerintah juga tidak ada, kita nol. Enak mana? Itu daripada kita nggak bisa bayar, tutup, podo-podo nggak oleh gitu, ya kan? Betul. Sama-sama nggak dapat. Enak mana? Atau balik lagi ke yang dulu masih ada income buat perusahaan, karena sebenarnya karaoke keluarga itu yang dijual itu cuma 2, cuma jualan room sama makanan snack, nggak ada yang lain-lain gitu. Karena di beberapa daerah yang lain juga tidak mengizinkan adanya kita jualan miras atau LC, memang nggak ada karena image kita kan karaoke keluarga. Karaoke keluarga, jadi harus bisa membedakan juga ya karaoke keluarga dan juga karaoke lainnya. Nah, buat itu Sobat Ambyar. Sebenarnya izinnya juga sebenarnya harus bisa dipisah-pisah nanti ya, kita mau ajukan juga itu. Oh, sampai sekarang izinnya itu sama, semua dipukul rata. Nah sebenarnya kita berhak juga mau jualan minuman, mau apa itu berhak gitu. Cuman saya kan ada image karaoke keluarga yang memang tidak mungkin harus begitu gitu. Walaupun di Jakarta sebenarnya ada boleh gitu, karena izinnya sama. Tapi kan kadang-kadang kita lebih banyak efek yang negatifnya. Betul, gitu. sebetulnya tanpa kita menutup mata, mungkin buat Sobat Ambyar yang sedang menyaksikan juga bisa membedakan mana karaoke keluarga atau bukan ya. Dan kemarin juga kita melihat ada momen di mana Bunda Ilur sempat berkomunikasi secara langsung dengan Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Kita mau lihat dulu sebentar ya. Ini seperti Mas Adam, saya mau nanya sama Mas Adam. Tentu saja Mas Adam sebagai suami support system selalu mendorong dan juga memberikan support untuk Bunda Inul. Kalau membesarkan hati, memberikan semangat seorang Inul Daratista bagi Mas Adam sebagai suami itu gimana sih? Ya, saya bilang ke Inul, mungkin ini adalah ujian. Dimana semua ujian itu pasti ada hikmahnya. Tidak akan semua manusia itu dikasih ujian tidak melebihi batasnya. Di luar batas kemampuannya, pasti suatu saat semua akan berlalu. Bun, kalau solusi yang sempat disampaikan oleh Mas Sandiaga Uno itu apa sih? Nggak ada. Belum bisa kita terima karena kan kemarin waktu di salah satu media, salah satu stasiun televisi kan kita juga belum menerima titik temunya gitu. Cuman beliau ngasih gambarannya beliau sendiri gitu, jawabannya belum dapat. Cuman kemarin dapat dari Menteri Equine, dari Bapak Erlangga untuk kita ngajukan judicial review. Kan kita nggak tahu juga ketok palunya itu berhasil apa enggak, kita cuma disuruh mengajukan. Dan kita juga kemarin dikasih SE, surat edaran itu supaya kita agak cooling down gitu, dan diberi keringanan gitu. Tapi belum tahu nanti kan sampai kapan. Sebenarnya gampang aja sih kalau menurut kita ya, seperti Bang Hotman bilang atau kita yang bilang, presiden yang menentukan semuanya gitu. Ketok palu jebret terus mari buyar gitu. Menurut saya kayak gitu, simpel gitu.
Tapi kan ini memang ada tahap-tahap yang harus dilalui ketika keputusan itu sudah final gitu. Oke, kita mau kasih lihat ini ada satu headline, satu artikel juga dari seorang Hotman Paris yang kita juga tahu bahwa Bang Hotman juga memiliki bisnis di bidang hiburan ya. Hotman Paris sebut Jokowi marah karena tarif pajak hiburan khusus naik. Sepengetahuan Bunda, memang betul ini terjadi, ada kemarahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi? Kemarin begitu sih, waktu kita rapat. Jadi beliau juga berharap semuanya diselesaikan dengan baik, jangan sampai terulang lagi gitu kejadian seperti ini, karena beliaunya sepertinya tidak tahu. Kok bisa sampai tidak tahu begitu ya Bu? Nggak tahu ya, itu dia. Katanya ini apa terselip gitu, ada yang nyelipin gitu di dalam pasal-pasalnya itu. Oke. Baik, tapi itu dia bahwa sampai dengan sekarang Bunda dan juga teman-teman masih terus berusaha ikhtiar sampai akhirnya akan naik ke Mahkamah Konstitusi ya. Iya. Tentang pajak hiburan 40 sampai dengan 75%. Kemarin sempat suruh ngajuin insentif juga. Nah, insentif itu kayak kita pajak pribadi aja, kalau kita lebih bayar kan pasti harus ada proses-proses yang panjang juga kan. Itu nggak segampang itu juga, kita harus mengajukan insentif gitu. Iya, pemerintah sempat memberikan itu kan ya, ada wacana pemberian insentifnya itu. Iya, tapi kan nggak semudah itu. Betul. Apa yang dilakukan nanti ke depannya kan ruwet Mas. Praktek ngomongnya gampang, tapi prakteknya ku angel. Oke, itu untuk insentifnya sendiri, apakah otomatis langsung atau gimana Bun caranya bagi pelaku usaha? Mengajukan dulu. Ya, mengajukan dulu lah. Harus mengajukan? Iya, nggak langsung dari Perda langsung, ya pas tak kasih insentif saiki, ngono enggak juga. Itu kalau disetujui, kalau enggak ya tetap. Seperti pajak pribadi ya? Oke, baik, dan kita berharap pastinya ini bisa menjadi pertimbangan karena kita juga tahu bahwa ribuan masyarakat Indonesia bekerja di bisnis hiburan. Ya. Mereka juga tentu saja memiliki keluarga dan kita berharap tidak ada PHK massal karena imbasnya juga pasti akan sangat luar biasa. Tapi teman-teman kemarin juga sempat bilang pokoknya ya kalau nggak ini ya kita ambil solusi, mau tutup atau mau ambil solusi yang lain gitu, karena kalau 40 kita udah nggak mampu. Solusi lain itu apa Bun? Naik harga. Ya naik harga tapi income-nya berkurang, atau tutup, atau kita harus ganti usaha yang lain gitu. Solusinya Maksudnya bukan lagi karaoke. bukan hiburan lagi. Ya baik, semoga ini menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku keputusan dan juga tentu saja semoga kita bisa berkaca juga dengan negara-negara lainnya termasuk negara tetangga di mana mereka mengembangkan bisnis pariwisata hiburan yang begitu luar biasa sekali, seperti Thailand saja misalnya ya, pantas saja banyak warga Indonesia yang sekarang pergi ke Thailand karena memang kalau kita lihat secara untuk mereka konsumen harga jauh lebih murah juga ya. Oke, Bun, apa yang ingin disampaikan Bunda secara singkat untuk pemangku kekuasaan, mereka membuat peraturan, silakan. Harapan saya adalah, saya minta maaf kalau seandainya kemarin sempat emosional juga, karena mengingat semakin kesini kan kayaknya mudah-mudahan ini ada titik temu ya, tapi kan sampai hari ini kan masih ada tanda tanya ya. Gitu, harapan saya kepada pemangku jabatan khususnya yang lagi bikin peraturan atau undang-undang gitu, kita harus diajak duduk bersama gitu sebagai objek tersangka atau yang mau dibikin undang-undangnya gitu. Jadi jangan asal bikin asal ketik gitu, tiba-tiba stempel asal ketok palu gitu, jangan asal ketok palu gitu. Nah, itu yang harapan saya, mudah-mudahan kasus ini bisa diselesaikan kalau bisa sama Bapak Presiden Jokowi. Amin. Dan kita juga masih percaya bahwa pemerintah tentu saja masih melihat kebijakan ini, tentu dirubah atau tidak, apapun itu masih pro dengan rakyat ya. Karena tentu saja yang menjadi imbasnya adalah rakyat. Iya, betul. Buat Bunda, semangat selalu ya Bun ya, kita doakan. Dan teman-teman yang lain bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Semakin bahagia, semakin berkah di usia yang barunya. Dan ngomongin soal usia baru, kemarin baru ulang tahun. Nah, kabarnya mendapatkan prank dari sang suami tercinta. Kita kasih lihat dulu pranknya seperti apa ya. Iya. Coba, Mas Adam.
cerita sama kita Mas Adam, itu ceritanya gimana? Pranknya, idenya gimana? Enggak banget kalau menurut Idenya aku dari siapa? enggak. Karena Gimana? aku pikirannya lagi nggak fokus, lagi nggak karu-karuan, malah di prank kayak gini. Coba kamu harusnya di kamar hotel itu kamu pakai handuk ya. Terus gendong bayi ya, itu benar-benar habis komes muntah. Mas Adam, itu ceritanya gimana pranknya? Jadi diapain tuh? Jadi beberapa hari sebelumnya, aku ngobrol-ngobrol sama Ivan. Nah, tanggal 21 itu kan ulang tahunnya Mama. Ivan punya ide nggak, gagasan atau apa yang sekiranya itu buat kejutan Mama gitu kan. Oh gini Pak, gini. Tapi nah, itu memerlukan waktu yang agak panjang. Nah, kalau misalnya kita prank aja, jadi Ivan nanti pamit Mama nge-gym, kan biasanya nge-gym Ivan. Pamit Mama nge-gym, suruh Papa antar. Nah, begitu berangkat, nanti kita langsung ke intercon, maaf ya kan, ke hotel gitu ya. Ivan di lobi, telepon Mama. Telepon Mama kalau mau ini nge-gym. Ternyata, setelah itu Ivan bilang kalau nunggu Mama lama, nunggu Papa lama. Jadi ditelepon, aku ditelepon, Ma, Papa itu nganterin aku nge-gym kok, aku di-drop ke hotel. Terus ngapain? Ya udah Ma, aku nungguin udah 2 jam ini di sini Ma. Lo kok bisa? Iya lama banget. Katanya ke toilet, tapi aku lihat itu Papa itu kayaknya buka kamar Ma, nggak tahu itu sama siapa gitu. Aku diem Ma, aku takut Ma. Oh, kompor. Langsung naik darah ya Mbak Ina. Ya ampun, gak suka prank gitu ah. Di atas tiba-tiba happy birthday. Emosi jiwa. Aku sampai buyar happy birthday-nya, mukaku masih asem. Ya pasti. Iya, karena kan pikirannya lagi nggak kemana, udah Lagi mumet. Harus. Tapi pertanyaannya, Mas Adam sebenarnya mau cewek apa enggak sih? Kita akan balik lagi tetap di Bayi Bagi Ambiar.